Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas tentang profil Nabi Muhammad menurut Montgomery Watch. Studi kajian barat atas hadis, dosen pengampu Bapak Siswanto dan saya sendiri Fadliani. Kita mulai dari profil Montgomery Watch. William Montgomery Watch lahir di Serres, Edinburgh pada tanggal 14 Maret 1909. Ayahnya merupakan seorang pendeta. Ayahnya wafat ketika ia masih anak-anak, sehingga dia diasuh oleh ibunya seorang diri. Menginjak usia dewasa, Watts diasuh oleh paman dan bibinya di Edinburgh, di George Watson College. Watts menjejaki pendidikan dan menamatkan pendidikannya di Universitas Edinburgh. Selain itu, ia juga menjejaki pendidikan di Universitas Jena dan di Universitas Oxford. Setelah bertemu dengan seorang imigran Ahmadiyya dari India, ia terpikat untuk mendalami kajian atas Islam. Montgomery Watts memiliki banyak karya yang berkaitan dengan Al-Quran, sejarah Islam, dan hubungan antara masyarakat Islam dan Kristen. Trilogi yang dia tulis tentang kehidupan Nabi Muhammad yaitu Muhammad at Mecca, Muhammad at Madinah, dan Muhammad Prophet and Statesman. Biografi Muhammad menurut Watts. Pembukaan buku ini mengisahkan awal kehidupan remaja Muhammad saat bertemu dengan pendeta Bahira. Jadi mengisahkan Nabi Muhammad saat bertemu dengan Bahira. Watts berpendapat bahwa cerita ini sebagian besar dipandang sebagai legenda dengan akar dari kisah-kisah primitif. Jadi sebagian kisah ini ada yang menganggap bahwa itu dianggap sebagai legenda. Watts juga mengungkapkan bahwa situasi Arabia pada masa itu berpotensi membentuk karir Muhammad. Arabia pada saat itu berada di antara dua kekuatan besar, yaitu Bizantium dan Sassanid. Selanjutnya, pernikahan Muhammad dengan Khadijah dianggap sebagai fase penting dalam proses kenabian Muhammad oleh Watts. Di pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah itu dianggap sebagai fase yang penting. Di sisi lain, Watts sangat mengagumi Nabi Muhammad karena dianggap sebagai orang yang dipilih oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam. Ia juga meyakini bahwa Islam memiliki potensi besar untuk memainkan peran pentingnya dalam kemajuan peradaban di masa depan. Para orientalis, termasuk Watts, telah memberikan kontribusi berharga terhadap sejarah Islam dalam periode yang kritis. Salah satu kontribusi Watts adalah dalam karyanya yang terkenal, Muhammad's Prophet Statesman. Pandangan Watts tentang Nabi Muhammad. Pertama, ciri-ciri fisik dan perilaku Nabi. Watts menjelaskan bahwa dalam hal ciri fisik, Nabi Muhammad mempunyai lengan panjang, bahu yang datar, kaki dan tangan yang kuat, jidat besar, hidung mancung, berjanggut tebal, senyum yang menyenangkan, mata yang besar, berwarna hitam, serta rambut lurus dan panjang. Kata-katanya selalu tepat, visioner, dan memiliki makna yang jelas. Nabi Muhammad juga dikenal sebagai individu yang lembut dan jujur, baik dalam perilakunya terhadap hewan maupun terhadap anak-anak. Yang kedua, wibawa Nabi Muhammad. Watts menjelaskan bahwa Nabi Muhammad memiliki 3 sifat wibawa yang diakui oleh masyarakat pada zamannya. Pertama, dia dianggap sebagai seorang administrator yang bijaksana.
negarawan, dan peramal berdasarkan wahyu yang diterimanya. Kedua, dia dianggap sebagai seorang negarawan berdasarkan filsafat hidupnya dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ketika dia dianggap sebagai seorang administrator bijak yang mampu melihat potensi dalam orang-orang yang dia pilih untuk memimpin dalam peperangan, delegasi, atau sebagai pemimpin di daerah lain. Ketiga, apakah Muhammad seorang nabi? West menguraikan pandangannya tentang apakah Muhammad merupakan seorang nabi. Dia berpendapat bahwa Muhammad adalah seorang yang memiliki imajinasi kreatif. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman yang menyandingkan Muhammad dengan seniman, penyair, dan penulis imajinatif. Kesimpulan, kata-katanya selalu tepat, visioner, dan memiliki makna yang jelas. Muhammad juga dikenal sebagai individu yang lembut dan jujur, baik dalam perilakunya terhadap hewan maupun terhadap anak-anak. Pertama, dia dianggap sebagai seorang administrator yang bijaksana, negarawan, dan peramal. Jadi Watts itu menganggap sebagai administrator yang bijaksana berdasarkan wahyu yang diterimanya. Kedua, dia dianggap sebagai seorang negarawan berdasarkan filsafat hidupnya dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ketiga, dia dianggap sebagai seorang administrator bijak yang mampu melihat potensi dalam orang-orang yang dia pilih untuk memimpin dalam peperangan, delegasi, atau sebagai pemimpin daerah lain. Dia berpendapat bahwa Muhammad adalah seorang yang memiliki imajinasi kreatif. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman yang menyandingkan Muhammad dengan seniman, penyair, dan penulis imajinatif. Seperti itu. Terima kasih. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Yang ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah kajian barat atas hadis yang membahas tentang tokoh orientalis, tapi ini tokoh orientalis yang banyak mendukung ya. Jadi namanya Montgomery Watts yang merupakan lulusan dari Edinburgh di London. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.